Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang modul 3. Di modul 3 ini ada 6 materi. Yang pertama itu ada remote Cisco real device, remote Cisco part packet perintah dasar Cisco, service password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco router, dan yang terakhir ada perintah N. Nah, kali ini kita akan meremote dengan real device. Nah, di sini udah ada kabel, laptop, PC, dan switch. Nah, ini bisa dilihat ya. Sini udah ada port-portnya. Nah, nama portnya sendiri namanya adalah interface. Nah, interface ini bisa dimasukkan pada access point untuk internet, laptop, dan PC. Kali ini kita akan mengenal meremote pada real device. Nanti di sini ada yang namanya port console. Port ini untuk mengkonfigurasi dan meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel. Nah, nanti kabelnya akan tersambung ke konsol yang ini, dan kabel ini akan tersambung ke laptop atau PC. Nah, ini dia untuk meremote pada real device ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang remote Cisco pada packet tracer. Nah, sekarang kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco ya. Langsung aja kita masukin switchnya, lalu masukin PC-nya, dan tambahkan kabel konsol. Kabel konsol kita pilih konsol, kita pilih R2. Nah, langsung kita konfigurasi. Nah, sebenarnya untuk konfigurasinya sebenarnya itu ada dua cara. Bisa langsung ke switch lainnya ini, tapi kita pakai yang di PC aja. Kita buka PC-nya, kita klik desktop, chat terminal, dan kita akan mengkonfigurasi di sini ya. Nah, sebenarnya ini sama aja ya, tapi buat real device switch itu gak ada tampilannya. Jadi kita pakai remote yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita pilihnya yang ini. Ini kalau nggak kelihatan konfigurasinya kita bisa besarin. Nah, ini jadi lebih jelas. Mungkin segitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang perintah dasar Cisco. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perintah dasar Cisco ya. Nah, di sini kita langsung klik aja. Nah, simbol ini berarti kita masuk ke mode user. Kita ketikkan tanda tanya pada user ini. Kita terbatas ya buat ngelakuin konfigurasinya. Di sini kita cuma tes aja. Nah, buat mode usernya. Nah, yang kedua itu ada mode privilege. Kita cek aja and computer. Nah, mode ini nanti kita masuk ke mode privilege, bisa lebih banyak atau luasa. Nah, ini ya contohnya banyak banget. Nah, buat more itu nambahinnya cuma satu-satu ya. Nah, kayak gini. Tapi kalau kita ketik spasi, nah keluarnya banyak ya, lebih banyak lagi. Banyak ya. Kita ketik config. Nah, kalau udah tulisan config kayak gini berarti udah masuk ke mode konfigurasi. Nah, yang dimana kita bisa konfigurasi apa yang mau kita konfigurasi. Karena di sini kita klik tanda tanya lagi. Nah, ini banyak banget ya buat komen-komennya. Kita klik exit. Mode privilege sendiri.
cuma bisa berkomentar di atas, tapi nggak bisa ngubah isi datanya ya. Buat ngubah isi datanya kita coba klik Confi. Nah, ini udah masuk ke mode global konfigurasi. Nah, ini untuk perintah-perintah dasarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang service password encryption. Kali ini kita akan belajar tentang password biar konfigurasinya aman. Nah, langsung aja kita CLI. Nah, ingat ya, kalau udah konfig kayak gini, kita sudah mode konfigurasi. Kita ketik confi, enable passwordnya 237, lalu enter, coba exit. Nah, kita exit lagi sampai kosong kayak gini. Nah, gunanya password itu tadi tuh biar nggak kehack ya. Dari mode user ke mode privilege, kita masukin dulu passwordnya, ketik N. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin password yang tadi. Nah, ini sebenarnya udah kita ketik, cuman kan gak ketik, ini emang enable passwordnya. Nah, misalnya kita lupa sama passwordnya, kita ketik aja ketik show run, lalu enter. Nah, ini buat ngeliat passwordnya, jadi kayak ngeliatin apa yang udah kita konfigurasi. Contohnya password yang ini ya. Nah, sebenarnya enable password sendiri itu kurang aman, kurang secure juga. Nah, biar lebih secure lagi itu kita coba ke enable secret confi. Nah, ini ya, enable secret. Dan passwordnya adalah Cisco. Kita keluar, exit sampai kosong kayak gini, ketik enable. Nah, passwordnya ini sebenarnya bebas mau pakai yang awal atau yang baru, tapi di sini kita pakai yang Cisco. Nah, kita masukin passwordnya, lalu kita ketik show run lagi. Nah, show run. Nah, enable password ini juga, Pak. Nah, ini nggak akan kelihatan ya, beda sama yang enable password. Sebenarnya enable password tuh bisa ya biar kayak gini juga, biar kayak enable secret. Nah, cara kita confi, lalu ketik service password encryption. Untuk password encryption ini agar password 237 ini sama seperti enable secret ya, kita minta exit lagi, show run. Nah, sekarang passwordnya ini ya, nggak kelihatan tuh ya, jadi sama seperti enable secret. Tapi sebenarnya enable password ini masih kurang aman, masih kurang secure juga, jadi lebih bagus enable secret. Pada sini kita akan bahas tentang konfigurasi IP address pada router. Kita masukin routernya dan switch. Lalu kita tambahkan 3 PC. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel dari router ke switch ke PC. Nah, kita buat topologi seperti ini. Nah, karena PC 1 dan PC 2 udah beda networknya atau beda block subnetnya, karena udah beda segmen ya. Segmen itu port dari router. Nih FA 00 nya ya, kayak gini. Langsung aja masuk ke config. Nah, buat real device itu kita nggak akan pakai yang namanya FA ini ya, ini cuma ada di Cisco aja. Nah, buat real device mengkonfigurasi kita pakai CLI. Langsung aja kita klik confi. Sebelum itu kita harus bikin dulu apa IP-nya. Nah, ya, kita bikin untuk apa? Contohnya misalnya 10.10.10.0/24. Nah, itu untuk FA00 atau komputer 1. Nah, untuk komputer 2 nya adalah 20.20.20.0/24. Nah, setelah itu konfigurasi FA nya kita masukin dulu interface-nya, yaitu interface FA0/0. Nyalain kabelnya ya. Nah, kita no shutdown. Lalu tuh, karena udah di no shutdown jadi terhubung jadi nyala. Lalu kita exit. Selanjutnya kita masukin lagi interface FA01 nya, interface FA0/1 nya. Kita
klik lagi, nah shutdown. Kita exit. Nah, masuk lagi ke interface FA0/0, enter. Nah, lalu masukin lagi IP address-nya yang tadi 10.10.10.10. Nah, di sini kita nggak menggunakan slash atau prefix, jadi kita menggunakan subnet mask. Jadi 255.255.255.0. Exit. Lalu masuk lagi ke interface FA01. IP address-nya 20. Oh, 01 ya, IP address-nya 20.20.20.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Ini IP untuk FA01-nya. Lalu kita exit. Di sini kita coba lihat IP yang sudah kita konfigurasi. Caranya adalah dengan show IP interface brief. Enter. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Di sini statusnya adalah up. Berarti sudah berjalan dengan baik. Dan untuk yang down berarti tidak berjalan dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di PC-nya. Langsung aja ke desktop, IP configuration. Masukin IP-nya 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, default giveaway-nya masukin FA yang 0 tadi ya. 10.10.10.1. Lalu PC2 juga sama. 10.10.10.3, subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 10.10.10.10.1. Untuk yang pertama, lanjut aja langsung ke PC yang ketiga 20.20.20.2. Lalu default gateway-nya 20.20.20.1. Nah, ini semua udah kita konfigurasi. Selanjutnya kita coba tes. Nah, sukses ya. Lalu kita cobain ke yang IP-nya berbeda. Nah, awal-awal itu emang suka fail. Jadi kita coba lagi. Dan berhasil ya. Nah, berhasil. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi IP pada routernya. Di sini kita akan bahas tentang perintah N. Langsung aja. Perintah N ini gampang ya. Sama seperti perintah exit. Kita masuk ke router, misalnya kita mau masuk konfigurasi, klik interface FA00, enter. Buat perintah exit, kita tinggal pencet exit aja, baru kita masuk. Nah, kalau buat perintah itu misalnya kita udah ada di mode global privilege, kita ada di titik N dan keluar dari mode global configuration, kita akan keluar mode global privilege tersebut. Nah, itu dia untuk perintah N-nya. Nah, mungkin cukup segitu aja untuk modul 3 kali ini. See you di modul 4. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.